Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pembelajaran IPA. Pertemuan kali ini, materi yang akan kita pelajari yaitu adalah materi tentang gelombang. Nah, apa itu gelombang? Gelombang adalah getaran yang merambat. Jadi, getaran yang merambat itu disebut dengan gelombang. Dalam rambatannya, gelombang selalu membawa energi. Nah, dapat kita simpulkan berarti perambatan gelombang itu sama dengan perambatan energi. Nah, contohnya apa saja? Kalau dalam gelombang yang sering kita jumpai, contohnya, contoh dari gelombang. Contoh dari gelombang yang sering kita jumpai, yang pertama ada gelombang air laut, lalu ada gelombang cahaya matahari, ada gelombang radio, dan ada gelombang suara. Nah, ini beberapa contoh gelombang yang sering kita jumpai, bahkan kita rasakan atau kita gunakan. Nah, sekarang klasifikasi. Klasifikasi gelombang itu dibagi ke dalam dua bagian. Yang pertama, gelombang itu dibagi ke dalam menurut mediumnya. Jadi ada tidaknya menggunakan medium itu klasifikasi yang pertama. Nah, yang kedua, gelombang dibagi ke dalam menurut arah rambatnya. Menurut arah rambat dan arah getarnya. Kita ulangi kembali. Klasifikasi gelombang itu dibagi ke dalam dua bagian. Jadi, gelombang menurut mediumnya dan gelombang menurut arah rambat dan arah getarnya. Apa saja sih gelombang yang menurut mediumnya dan menurut arah rambatan dan getarnya? Kita bahas satu persatu. Yang pertama, apa tadi? Klasifikasi gelombang menurut mediumnya. Jadi, ada tidaknya medium, gelombang itu dibagi ke dalam dua bagian. Yang pertama, ada gelombang mekanik. Ada gelombang mekanik. Nah, gelombang di sini dia gelombang yang memerlukan medium. Jadi adanya medium. Contohnya apa saja? Kalau pada gelombang mekanik, yaitu contohnya ada gelombang bunyi, ada gelombang air, dan ada gelombang tarik. Ini contoh dari gelombang mekanik. Jadi gelombang mekanik itu adalah gelombang yang memerlukan medium atau adanya medium. Tanpa medium, gelombang tersebut tidak akan sampai atau tidak akan terjadi. Jadi gelombang mekanik contohnya tadi bunyi, gelombang air, dan ada gelombang tarik. Nah, itu contoh dari gelombang mekanik. Nah, klasifikasi yang kedua, gelombang menurut medium, yaitu ada yang disebut dengan gelombang elektromagnetik. Nah, pada gelombang elektromagnetik, dia tidak memerlukan medium, jadi tidak adanya medium. Tanpa medium, gelombang tersebut sudah bisa terjadi atau dapat terjadinya
gelombang. Contohnya apa? Kalau pada gelombang elektromagnetik, contohnya adalah cahaya matahari, ada gelombang radio, ada gelombang radar. Nah, ini contohnya pada gelombang elektromagnetik ya. Jadi klasifikasi yang pertama menurut mediumnya ada gelombang mekanik, ada gelombang elektromagnetik. Kalau gelombang mekanik itu gelombang yang adanya medium atau memerlukan medium. Tadi contohnya adalah gelombang bunyi, gelombang air, gelombang tali. Nah, kalau gelombang elektromagnetik dia tidak memerlukan medium. Contohnya adalah gelombang cahaya matahari, gelombang radar, dan gelombang radio. Yang kedua, klasifikasi yang kedua yaitu gelombang dibagi ke dalam dua bagian ya. Menurut yang pertama tadi menurut ada tidaknya medium, klasifikasi yang kedua menurut arah getarnya, arah rambat dan arah getarnya, dan arah getar. Apa saja yang menurut arah rambat dan arah getarnya? Yang pertama, ada yang disebut dengan gelombang transversal. Ada juga yang disebut dengan gelombang longitudinal. Nah, pada gelombang transversal, arah getarnya dan arah rambatnya dia selalu tegak lurus. Nah, seperti ini ya ilustrasinya. Nah, kalau misalkan gelombang longitudinal, dia arah getarnya selalu sejajar. Nah, seperti ini ilustrasinya. Jadi di sini Ibu tuliskan arah getar selalu tegak lurus dengan arah rambat. Nah, kalau gelombang longitudinal berarti arah getarnya sejajar dengan arah rambatnya. Ya, Ibu hapus biar lebih jelas. Arah getarnya sejajar dengan arah rambatnya. Jadi klasifikasi yang kedua, menurut arah rambat dan arah getarnya, gelombang dibagi dua, yaitu yang pertama ada gelombang transversal. Arah getarnya selalu tegak lurus dengan arah rambatnya. Nah, ini seperti ini ilustrasinya. Jadi gelombang longitudinal yaitu klasifikasi yang kedua menurut arah rambat dan arah getarnya. Gelombang longitudinal contohnya yaitu pada gelombang bunyi ya. Kalau gelombang transversal contohnya pada gelombang cahaya ya tadi. Jadi arah getarnya sejajar arah rambatnya itu pada gelombang longitudinal. Nah, Ibu tuliskan contohnya. Berarti contoh dari gelombang transversal ya, tidak lupa tadi apa? Pada gelombang longitudinal arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya. Contohnya ada gelombang cahaya. Nah, kalau pada gelombang longitudinal, contohnya tadi adalah gelombang bunyi, yaitu gelombang bunyi, gelombang selingki. Nah, itu contoh dari gelombang longitudinal.
sekian pembelajaran IPA hari ini. Semoga kalian bisa dapat memahami materi yang sudah Ibu jelaskan.